Selamat malam teman-teman kasih Tuhan. Ya, bulan ini adalah bulan misi. Ya, pada minggu pertama kita sudah belajar tentang siapa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Hah? Siapa? Koritanbum, saya. Siapa? Koritanbum bukan? Koritanbum. Apa yang menarik dari seorang yang bernama Koritanbum? Mengampuni. Pengampunan, ya. Dia mengampuni orang yang telah membunuh adiknya. Dia belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama D.L. Moody. Itu dia ya. Seperti Charles Spurgeon ya. Seperti Charles Spurgeon. Tapi ini adalah D.L. Moody. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama ayat yang ke-18 sampai 26. Kita akan baca secara bergantian ya. Filipi pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau sudah menemukan kita akan baca bergantian. Memang nanti saya tidak akan membahas bagian ini, tapi ini menjadi landasan dari paling tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh Dwight Lyman Moody, itu nama lengkapnya ya. Saya baca yang genap, teman-teman semua baca yang ganjil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. 19. Karena aku tahu bahwa saudara semua ini dapat keselamatanku oleh doamu dan pertolongan oleh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk Tuhan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak 23, 1, 2, 3. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Yesus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam Tuhan. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Kalau kita berbicara, mendengarkan, menceritakan atau belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus, itu tidak akan pernah habis. Banyak buku-buku teologi lahir dari kehidupan dan pemikiran dari seorang yang bernama Rasul Paulus setelah dia bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Banyak sekali. Nah, hidup Paulus itu sangat berpengaruh besar bahkan sampai sekarang ya, dari teolog-teolog yang mempelajari Alkitab. Jadi hidupnya itu sungguh-sungguh menginspirasi atau menguatkan orang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti yakin dan percaya ada istilahnya ada orang-orang yang begitu menjalankan kehidupannya secara luar biasa sampai kita melihat nih orang hebat gitu ya. Kita bisa belajar dari dia. Kita bisa melihat keteladanan hidupnya. Ada sesuatu yang kuat secara prinsip dia pegang dan dia perjuangkan itu sampai dia mati gitu ya. Ada satu pernyataan, jika di dalam kehidupan kita ini hidup kita ini kan sebuah perjalanan. Jika di dalam perjalanan kehidupan kita tidak menemukan satu kebenaran, dan kebenaran itu kita tidak pelihara, kita tidak pegang, dan kita kerjakan apa yang menjadi sebuah kekuatan atau kebenaran itu sampai mati. Apa yang kita perjuangkan sebenarnya? Nah, itu harus kita temukan sehingga hidup kita itu fokus. Kalau kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, untuk apa saya hidup, itu pasti hidupnya terlalu banyak variasi ternoda. Variasi yang ternoda yang benar-benar orang justru melihat ini hidupnya nggak benar gitu. Tetapi kalau orang yang tahu hidupnya bagaimana dan dia tahu bagaimana harus menghidupi kehidupannya, itu sangat-sangat berbeda. Nah, sama dengan Dwight Lyman Moody. Nah, ini lebih terkenal dengan D.L. Moody. Siapa di antara kita yang pernah mendengar nama ini, kisah ini? Pernah ya? D.L. Moody ya. Ya. Waktu saya
cari-cari bahan ini, saya makin dikuatkan. Dia hebat sekali ya. D.L. Moody itu rupanya tidak banyak mengecam pendidikan secara formal. Jadi orang ini benar-benar memang cerdas luar biasa. Ya, kita akan belajar. Ya, dia adalah utusan Injil terbesar. Itu abad 19. Itu berapa? Abad 19 ya. Salah. Nah, dia lahir pada tanggal 5 Februari 1837 sampai meninggal 22 Desember 1899. Ini umurnya berapa? Umurnya berapa? Ya? Yang jago hitung. Berapa umurnya? 62 itu kira-kira kalau ukuran ketika itu panjang nggak? Tidak terlalu ya. Tetapi apa dampak kehidupan itu sangat-sangat luar biasa. Dia memiliki seorang istri namanya Emma Revel. Terus dia punya 3 orang anak yang saya dapatkan ya. Anaknya yang perempuan itu namanya persis sekali nama mamanya, Emma juga. Pernah nggak kita menemukan nama mama sama anak sama persis? Saya ingin punya nama Made Garis Junior. Wah, gaya Amerika, padahal nama adanya itu Bali gitu. Tapi ini bagi saya ini luar biasa ya, nama mama sama anak persis sama. Terus nama yang kedua itu laki-laki namanya Will, terus yang khusus namanya Paul. Itu yang saya dapatkan setelah saya siapa sih anaknya gitu ya, karena tidak dicantumkan secara jelas. Nah, mari kita lihat masa kecil dari D.L. Moody. Ini besarnya. Nah, D.L. Dwight Lyman Moody ini dilahirkan itu 5 Februari 1837 di apa itu bacaannya? Northfield. Itu ada lagunya itu kan, Mas. Itu kan gitu ya. Nah, dia sejak kecil itu telah hidup dalam kemiskinan. Banyak orang-orang yang berpengaruh, orang-orang besar itu berangkat dari orang-orang dalam masa kecilnya itu mengalami satu kehidupan yang tidak menyenangkan gitu. Banyak. Papanya itu namanya Edwin Moody. Papanya namanya Edwin. Itu adalah tukang batu bata. Dan papanya meninggal ketika Moody umur 4 tahun. Dia 9 bersaudara. Dan mamanya Betsy Coulton Moody. Betsy namanya. Jadi kalau saya bertanya atau ingat nggak nama ini? Betsy, Edwin, ya, Emma, ya, Will, Paul dan sebagainya ya. Itu membesarkan 9 orang anak dan memberi mereka makan, pakaian. Tetapi Betsy ini seorang istri yang luar biasa sekali, seorang mama yang luar biasa sekali. Dia mengambil alih menjadi seorang kepala keluarga. Tidak diceritakan dalam kisah-kisah yang saya baca itu dia menikah lagi, tapi dia membesarkan ke-9 anaknya termasuk D.L. Moody itu. Dan dia tekun berdoa dan juga bekerja keras. Tapi D.L. Moody kecil, dia tidak tinggal diam. Dari kecil tuh dia tumbuh bagaimana caranya dia bisa membantu mamanya. Pokoknya yang ada di pikirannya itu kerja dan kerja. Sekolah nggak penting. Benar nggak? Kalau seandainya kita melihat mama kita sendirinya berjuang sendirian, kalau dia seorang laki-laki, mau dia bungsu, tengah, ataupun sulung, tengah, atau bungsu, dia pasti ingin membantu mamanya. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri, mamanya berjuang sendirian, mamanya sungguh-sungguh menghidupi 9 orang anak. Dan Moody tumbuh sekali, lahir dalam hatinya itu, dia bekerja, pulang sekolah langsung kerja. Dia ngamen kebo, ngamen lembu, ngamen tuh menggembalakan lembu, diupah 1 sen sehari. Dia lakoni ketika itu. Jadi dia adalah seorang yang kalau kita ke depannya itu punya jiwa dagang yang sangat luar biasa. Dia kerja sangat luar biasa. Dan tiap pagi mamanya Betsy Coulton Moody ini membacakan Alkitab kepada anak-anaknya. Hebat tuh, ngumpulin 9 anak bacain Alkitab. Tapi memang ya, kalau John Newton itu juga waktu kecil ketika umur 7 tahun mamanya juga sering menceritakan kisah Alkitab. Ya, kita melihat John Newton yang mengarang lagu apa? Amazing Grace. Ya, dia kan bertobat ketika ada gelombang laut ya. Tapi kita melihat bahwa ajaran atau firman Tuhan yang pernah diucapkan oleh mamanya yang diceritakan melalui mamanya, teksnya tentu firman Tuhan itu sangat ketika dewasa dia ingat.
gitu. Jadi luar biasa. Itu juga yang dilakukan oleh Betsy Moody, dan dia mengajak anak-anaknya pergi ke gereja. Tetapi Moody ini menarik karena kecapean kerja, dia sering kali ngantuk di gereja. Biasa kalau capek itu capek ke gereja pasti ngantuk. Nah, aplikasinya teman-teman kalau mau ke gereja jangan begadang. Aplikasinya kok kaku amat. Maksudnya begitu ya. Ketika kita mau beribadah cuma 2 jam tuh paling lama ya. Tapi kalau malamnya kita begadang nonton bola, terus di gereja ini khotbah nggak kelar-kelar, baru setengah jam gitu. Sama dengan Dale Moody, dia kerja habis-habisan, tidur kurang. Ketika dia mencoba untuk belajar berdoa, aduh apa pentingnya doa, kerja gitu. Namanya juga anak-anak ya. Tapi mamanya terus mengajarkan Alkitab, firman Tuhan. Ini luar biasa. Nah, mari kita melihat masa usia dari D.L. Moody ya. Nah, D.L. Moody ini adalah orang yang bertekad belajar sebanyak-banyaknya sambil bekerja. Inilah yang membuat dia tidak menempuh pendidikan secara formal. Orangnya tuh otodidak gitu. Dia kerja sambil belajar. Pernah mendengar kisah ini? Tahu nggak? Ini kisah ini sangat terkenal sekali. Orang buta yang membawa lentera. Ini karena dari D.L. Moody. Teman-teman, banyak sekali ya statement quotation dari D.L. Moody, sangat terkenal. Dan ini juga banyak sekali buku-buku yang dia karang, dan juga orang lain yang mengarang biografi dari D.L. Moody. Itu hebat banget ya. Bagaimana kita nih masih hidup, terus ada orang yang menulis tentang kita. Biasanya biografi, menurut dosen saya, biografi itu biasanya muncul ketika orang yang kita tulis itu sudah meninggal. Tapi sekarang hebat kan di Indonesia ini, orangnya masih ada, masih sehat-sehat, muncul biografi dulu sebagainya, pencitraan supaya nanti dibilang sebagainya. Sebenarnya biografi itu orangnya telah meninggal. Nah, kita tahu nih finalisasi dari kehidupannya kan biasanya akhir hidup itu yang menentukan juga. Setelah buku biografi muncul, bisa nggak dia bisa jatuh dalam dosa? Bisa korupsinya? Bisa aja. Makanya biografi yang bagus tuh tunggu dulu orangnya meninggal dulu, baru kelihatan utuh kehidupan orang itu. Layak nggak ditulis nih? Nah, dari kehidupannya. D.L. Moody ada yang menulis, nanti saya akan perlihatkan ya. Dia banyak sekali memiliki kata mutiara gitu, kata-kata mutiara. Dia termasuk yang diambil oleh Louis, itu bagus sekali ya. Nanti juga ada. Dia orang-orang yang mampu menciptakan kata-kata yang kuat. Sedikit kata-kata tapi impactnya tuh luar biasa. Tuh pilihan kata-kata biasanya tidak sembarang, bukan hanya seorang pujangga, tetapi lahir dari apa ya? Dari pengalaman kehidupannya. Teman-teman, saya tantang nih, bisa nggak seandainya di semua kafe ini membuat satu statement quotation gitu, satu kata-kata mutiara yang benar-benar hidup gitu, sehingga sering dikutip kalau orang khotbah. Bagus, bisa nggak kalian? Atau bikin sebuah syair gitu. Bisa nggak kalian membuat sebuah syair dan itu sangat-sangat, itu buah banget tuh. Itu kata-kata tuh buah banget tuh. Ya, saya selalu kagum tuh ya kalau lagu-lagu sekarang saya kurang begitu suka. Saya suka lagu Indra Lesmana dulu. Itu itu musiknya itu ya kan jazz banget ya. Musiknya tuh nggak ketinggalan zaman. Indra Lesmana musiknya, wah itu kalau saya herannya dari mana orang ini mendapatkan kata-kata yang begitu luar biasa, sedikit aja kata-kata, tapi wah hebat banget gitu ya. Saya pernah berusaha membuat sedikit gitu ya, bagi saya, tapi saya rasa wah gak gampang gitu ya, gak gampang. Nah, D.L. Moody ini banyak sekali kata-kata mutiara yang dia tuliskan. Dan kita melihat ya bagaimana kehidupan dari D.L. Moody ini. Awalnya dia seorang pekerja yang sangat keras, pokoknya cari uang, karena latar belakang kehidupannya ya. Dia pertama kerja di toko buku dan alat-alat tulis, tetapi dia tidak puas. Akhirnya dia pergi ke Boston ya. Dia pergi ke pamannya menjual sepatu. Dia nggak puas, dia pergi ke Chicago, buka usaha sendiri, jualan. Pokoknya dagangnya itu jalan secara luar biasa. Dia pindah ke Chicago, merintis usaha dan berwira swasta. Dia bertekad untuk mengumpulkan uang sebanyak $100,000. Ketika itu gede nggak ya? Sangat gede. Jadi uang itu sangat menjadi harapan dia, tetapi nggak salah juga karena memang dia ingin membantu keluarganya. Pokoknya dia kerja
sambil belajar walaupun dia tidak mengecam pendidikan yang banyak. Tetapi ketika dia kembali waktu ke Chicago, di situ dia ikut mengikuti misi sekolah minggu. Nah, teman-teman, dia bertobat ketika dia di sekolah minggu, dan dia juga orang yang sangat dikenal menggalakkan pelayanan sekolah minggu. Itulah D.L. Moody. Dan pada puncaknya dia mengumpulkan anak-anak itu sampai 1.000 orang. Bukan anak yang baik-baik, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang nakal. Dia kumpulin, dia ajarin dengan kesabaran yang begitu tinggi, dan dia melayani anak-anak itu. Dan di tempat itulah, di Chicago itu, dia bertemu dengan istrinya, Emma Revolt. Itu menarik perhatian, habis mengajar di akar ke rumah. Terus dia mengatakan kepada Emma Revolt, kayaknya saya ini jatuh cinta sama kamu. Mulai hari ini, mulai detik ini, kamu tidak boleh pulang sendirian, dan kamu tidak boleh diantar oleh siapapun selain saya. Kata dia, itu parafrase saya. Intinya begitu. Jadi dia jatuh cinta, dan ini benar-benar jadi istrinya di tempat pelayanan. Nah, dia sangat sadar sekali bahwa pengetahuan Alkitabnya juga minim, sangat minim. Dan dia merasa, ini sebelum 1.000 anak itu terkumpul, dia merasa, wah, saya ini tidak memenuhi syarat jadi sekolah minggu ya. Tetapi ketika dia diminta untuk melayani awal-awal ya, sebelum 1.000 orang terkumpul itu, yang ada di pikirannya itu duit. Bekerja dan menghasilkan uang. Itu yang ada di pikirannya. Tetapi kita melihat ketika salah seorang guru sekolah minggu namanya Edward Kimball, ya, yang membuat dia bertobat ya. Itu pada suatu hari dia menyampaikan cerita tentang Musa. Nah, Moody ini mendengarkan dengan begitu terpesona. Tetapi ketika Edward Kimball ini memberikan Alkitab, bahwa pada suatu hari dia disuruh buka kitab Yohanes, tapi dia ini tidak bisa di mana letak kitab Yohanes, tapi dia buka dari Kejadian. Dia cari dari Kejadian, Keluaran, Imamat, padahal Yohanes itu perjanjian baru. Sampai teman-teman atau teman-teman di sebelah kirinya itu saling sikut dan menertawakan dia. Akhirnya dia balikin itu Alkitab ke gurunya, dan dia itu malu sekali, dan pada minggu depan dia nggak datang. Dia nggak datang, malu dong ya, karena teman-temannya melihat bahwa dia tidak tahu Injil Yohanes itu ada di mana. Dia buka dari Kejadian. Tetapi gurunya Edward Kimball itu mencari dia ke rumahnya dan mengajak ke sekolah minggu. Dan pada suatu hari, nah ini termasuk dia punya kata-kata mutiara ya, hebat sekali banyak. Saya sengaja mengambil kata-kata ini. Nah, tanggal 21 April 1855, Edward Kimball dia merasa saatnya telah tiba untuk berbicara Kristus pada D.L. Moody, dan saat itu juga dia bertobat. Ini hebat ya. Dia bertobat ketika dia ikut sekolah minggu. Nah, setelah itu D.L. Moody pulang ke rumah. Dia menyatakan bahwa dia sudah bertobat. Pokoknya sekarang saya di gereja, pokoknya serius dan sudah percaya kepada Tuhan. Tapi keluarganya itu tidak begitu saja percaya kepada pengakuannya. Dia tidak percaya sama sekali ya. Dia tidak menanggapinya. Akhirnya dia kembali lagi ke Boston dengan kecewa. Dan kita melihat selanjutnya di dalam pelayanannya ya. Nah itu, ini juga. Nah, dalam musim gugur tahun 1858 ia mulai membuka sekolah minggu sendiri. Dia buka pelayanan sekolah minggu sendiri. Dan saya tidak akan lanjutkan ini karena cukup panjang. Tetapi yang lebih menarik lagi, nah, di dalam pelayanan D.L. Moody, dia merekrut banyak orang. Nah, salah satu di antaranya adalah Iradi Sankey. Pernah dengar nama ini nggak? Pernah nggak? Ada di mana ini? Di KPPK. Dia penyanyi dan juga pemusik D.L. Moody. Kemanapun D.L. Moody KKR, dia menyanyi, dan dia yang akan memainkan musik KKR dari D.L. Moody. Ini merupakan penyanyi, musik, dan mitra utama Moody dan Sankey ini menjadi terkenal sebagai tim pengabar Injil sedunia. Dulu, ketika ada utusan Injil, biasanya ada pengkhotbah, D.L. Moody yang berkhotbah, Iradi Sankey ini yang main musik dan sekaligus menyanyi. Jadi duet ini ya sangat efektif sekali.
Ya memang ada sih pengkhotbah, tapi nggak mungkin ya khotbah dia main musik juga, dia nyanyi juga, dia liturgis juga, apalagi sekarang ya kan. Itu butuh mitra yang sangat luar biasa. Dan D.L. Moody tahu menempatkan dia di samping ini. Ini menemani dia kemana-mana. Dan pelayanan penginjilan dari D.L. Moody itu sangat-sangat berhasil oleh karena ada temannya. Ya, pada suatu hari kita juga melihat bagaimana hidup D.L. Moody juga tidak selalu mulus ya. Suatu hari dia mengalami musibah, yaitu gereja yang dia dirikan, yang dia rintis itu terbakar. Dia tidak putus asa. Habis kebakaran dia membantu korban kebakaran. 2,5 bulan kemudian dia bangun lagi gereja. Wah, dia hatinya luar biasa sekali ya. Dan mulai saat itu semakin banyak orang yang datang di setiap kebaktian yang dipimpinnya. Nah, ini ketika dia khotbah, ribuan, bahkan 20.000, ketika itu 15.000 yang menghadiri dia berkhotbah. Nah, Tuhan semakin memberkati usaha pelayanan Moody, sehingga dimanapun ia memberitakan Injil, ratusan bahkan ribuan orang bertobat, menerima keselamatan. Berita tentang kebaktian dan kebangunan rohani yang dipimpin Moody tersebar sampai seluruh Amerika. Bahkan dampaknya juga sampai ke negara lainnya. Surat kabar, radio ikut memberitakan fenomena kegerakan rohani yang dimotori oleh Moody, seorang anak yang ngangon kebo, seorang penggembala lembu, dipakai Tuhan secara luar biasa. Seorang anak yang dulu ada duit, dagang, bagaimana dia bekerja. Tetapi ketika Tuhan menyentuh dia secara luar biasa melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Menarik sekali ketika biasanya kalau dia selesai khotbah gitu ya, selesai ibadah, seringkali D.L. Moody ini diminta membubuhkan tanda tangan atau catatan kecil di Alkitab di jemaatnya. Kadang-kadang dia langsung menuliskan kata-kata mutiara, langsung membubuhkan kata mutiara di Alkitab atau di kertas yang dikasih kepada dia. Nah, salah satu kata mutiara yang terkenal ini yang ditulis oleh ya di Alkitab. Ya, this Bible will keep you from sin, or sin will keep you away from the Bible. Sobat ya, luar biasa ini. Kata-katanya sangat kuat sekali. Firman Tuhan akan menjaga kita ya untuk tidak berbuat dosa dari dosa. Tetapi dosa yang terus kita kerjakan, dosa yang terus kita sembunyikan, yang tidak kita bereskan di hadapan Tuhan, jangankan kita untuk mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukan. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi setiap kali dia selesai ibadah, bukannya salaman gitu ya, kata-kata mutiara. Itu sesuai dengan apa khotbah yang dia sampaikan di hari itu. Hebat sekali, banyak sekali teman-teman, kalau teman-teman search gitu ya, apa quotation dari D.L. Moody, banyak sekali. Saya terheran orang. Banyak sekali, coba di Google ya. Terlalu banyak. Dan bagi saya ini hebat sekali orang ini. Saya membuat satu kalimat kata-kata mutiara satu ya. Aduh, jangan ganggu saya dulu. Konsentrasi dulu. Kalau musisi bilang, buat dia menderita, putusin. Buat dia menderita, makin dia menderita, makin produktif. Nah, katanya begitu. Kayak Glenn Bradley itu, ya, diputusin lagu-lagunya bagus-bagus. Makin diputusin, makin bagus lagunya. Makin mau bunuh diri, makin bagus. Nah, itu nggak benar juga. Nah, D.L. Moody tidak begitu. Ya, itu lagu-lagu yang sekarang itu kan gitu. Ada orang yang curhat sama dia, nangis. Pulang, ini buatlah lagu. Ini pengalaman teman saya. Tapi D.L. Moody tidak. Dia punya pengalaman dengan pribadi yang hidup. Coba teman-teman ya, kalian ciptakan satu kalimat yang gue banget gitu istilahnya gitu. Satu kata-kata yang memang gini loh, kalau kalian buat biografi itu moto, jangan ngutip pernyataan orang lain, coba buat sendiri. Ya kalau di Alkitab salah juga, coba buat sendiri seperti D.L. Moody. Itulah saya, tidak ada duanya. D.L. Moody luar biasa sekali. Orang yang tidak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi,
Nah, menarik sekali ketika dia menjadi seorang pengkhotbah yang sangat terkenal itu, awalnya dia menolak untuk berkhotbah. Dia merasa tidak bisa. Akhirnya dia dipaksa khotbah. Banyak yang suka dengan gaya khotbahnya. Ya, dia khotbah itu sederhana, tapi berapi-api dan aplikatif, ya, sangat aplikatif. Karena dan tidak boleh ditinggalkan organisasi dari yang nyanyi, yang main musik di setiap KKR dia, dan ada juga Roh Kudus. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman, di dalam pelayanan kita butuh orang lain. Di dalam kehidupan kita butuh soulmate juga, ya. Jangan hidup sendiri lah. Bukan berarti saya ngomongin harus cari pacar, enggak. Teman baik, soulmate, dimana kita bisa curhat. Itu penting banget, teman-teman. Kalau enggak, aku akan goyang loh. Mau curhat kemana? Kan ada Tuhan, ya, kalau kalian berdoa. Cari teman soulmate, bisa adik, bisa mama, bisa papa, ya, yang bisa dipercaya. Itu penting sekali. D.L. Moody, sekalipun D.L. Moody itu mengakui dia kayaknya, kalau saya lihat dia tidak bisa main musik, tapi ada ira di samping. Wah, itu luar biasa sekali. Akhirnya kita melihat pelayanan dan KKR yang dia buat itu berhasil dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, pada tanggal 26 Januari 1896 ibunya meninggal. Kita perhatikan ya. Waktu ibunya meninggal, dia berkata begini, image dia terhadap mamanya itu hebat. Dia ngomong gini, apabila setiap orang memiliki ibu seperti mama saya, maka semua penjara akan dihapus, tidak akan ada penjara. Mamanya, ya, mamanya yang menceritakan tentang Injil, bangun pagi-pagi, bekerja habis-habisan untuk menghidupi 9 orang anak, dan anak itu melihat sampai dia bekerja, Pak, pokoknya kerja dan kerja. Ketika di gereja ngantuk, karena dia melihat kesulitan dari seorang mama. Sampai dia ngomong, kalau semua orang memiliki mama seperti mama saya, nggak ada penjara. Penjara hapus saja gitu, ya. Ini luar biasa sekali. Pada tanggal 30 Oktober 1898, cucu perempuannya meninggal karena radang paru-paru. Tapi dia berkata, saya sungguh bersyukur. Nah, ini baru kesaksian tuh, hebat. Saya bersyukur kepada Allah atas hidup ini. Cucu saya kini berada di surga bersama Yesus selama-lamanya. Kita semua akan segera menyusul. Nah, teman, itu kesaksian yang kesaksian kemarin itu sebenarnya kesaksian yang satu step di atas kesaksian biasa. Tapi bukan berarti kesaksian ini yang itu bukan juga. Tapi itu ketika kita deal di dalam kesusahan, di dalam kepahitan hidup kita deal dan kita berkata Tuhan itu baik. Nah, itu hebat. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan di atas itu. Ketika kita mengalami satu hal, sepertinya jalan buntu ini, kita ingin nangis, susah amat itu, tapi kita masih ngomongin ke orang lain. Bagi orang lain, itu kan aib, itu kan kegagalan kamu. Di mana letak kebanggaannya gitu. Tapi kita masih bisa berkata Tuhan itu baik. Itu next step yang luar biasa sekali. Berangkat bahwa kita tahu Tuhan itu baik kok. Seperti kipas angin gitu ya. Tulis itu, Tuhan itu selalu baik. Ketika kipas angin itu diam, kita bisa membaca Tuhan itu baik, Allah itu baik. Ketika muter dalam volume 1, Allah itu baik. Sekencang-kencangnya tulisan itu cakep, Allah itu baik. Cuma kita tidak bisa melihat karena putarnya begitu kencang gitu ya. Sanggupkah kita melihat kasih Allah yang besar, kemurahan, kebaikan Allah yang besar itu di dalam kegembiraan hidup kita? D.L. Moody, cucu saya meninggal, tapi kita juga akan segera menyusul dan saya bersyukur. Tapi syukurnya di sini bukan syukur-syukur itu, tapi dia melihat bahwa memang begitulah hidup. Ini luar biasa sekali dari seorang yang bernama D.L. Moody. Nah, meskipun D.L. Moody ini mengenyam pendidikan yang tidak banyak, tapi dia berhasil mendirikan 2 sekolah. Ya, itu karyanya. Sekolah Seminari Putri dan ada sekolah Putra Gunung Hermon. Saya lihat sepertinya D.L. Moody ini masih memisahkan putra dan putri ini secara ketat. Kalau saya ada 2 aliran gitu ya. Jadi makanya ada unsur gerakan feminisme itu kuat banget. Tapi saya tidak akan membahas itu ya. Dan pada suatu hari saat berada di atas kapal, dia juga mengalami kecelakaan dan hampir fatal ya. Itu terjadi di laut. Tetapi dia makin setia berkhotbah, makin setia. Dia alasannya begini, waktu sangat singkat, ya, waktu sangat singkat. Orang-orang terhilang masih banyak, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan masih banyak.
bagi dia yang terpenting hanyalah bekerja bagi Kristus. Seperti Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, kata Paulus. Itu hebat. Bagi dia nih waktu ini mau habis. Tapi banyak orang waktunya, umurnya dia makin singkat gitu ya. Bagi dirinya yang terpenting itu adalah memberitakan Kristus. Karena itu dia membuat kampanye besar-besaran atau pekan raya sedunia Chicago pada tahun berikutnya. Kemudian 6 bulan lamanya ia berkhotbah dengan menyewa tenda sirkus. Itu luar biasa sekali. Dia pergi kemana-mana ya. Dia berkhotbah kepada ribuan orang. Dan menariknya sekali, dia umur ini pribadi yang sangat humble. Dia bergaul dengan siapa saja ya. Dia berkhotbah bagi ribuan orang di seluruh dunia. Dia diingat oleh anak-anaknya sebagai ayah yang memperhatikan keluarga. Ya. Dia juga memiliki perhatian kepada para pemuda. Dia juga sayang binatang kuda ya. Dia juga suka membuat lelucon sederhana. Kadang dia saat di rumah dia pakai pakaian yang tidak layak pakai. Saya ingat Gus dulu waktu muncul dari istana presiden pakai celana pendek, pernah nonton ya? Orang-orang seperti ini nih apa ya? Hidupnya itu begitu santai. Dia menunggang kuda, mengendarai kereta dengan kecepatan yang sangat berbahaya. Triknya di situ, membeli lahan. Nah, karena salah seorang putranya berkata begini, bahwa dia adalah Peter Pan gemuk dan berjambut, seorang anak laki-laki yang tidak pernah sungguh-sungguh menjadi dewasa. Jadi ketika bertemu dengan anak, dia bisa menjadi seorang anak-anak yang dimana anak-anak itu bisa merasakan kehadirannya. Dia menjadi pribadi yang begitu hangat sekali. Mari kita lihat karya-karyanya ya. Ya, di sini saya akan bacakan dia mendirikan sekolah minggu, mendirikan gereja, ya. Ketika ibunya meninggal, dia beli tanah dan mendirikan 2 sekolah teologi ya. Kemudian dia juga membantu 2 perusahaan percetakan, ya, membantu dalam mendirikan 2 perusahaan percetakan. Masih tahu ya, Moody Press, ya, dan juga Bible Institute Association. Nah, jadi banyak sekali. Nah, ini ada beberapa kata-kata mutiara juga. Yang pertama, ya, bagus nggak? Bagus ya. Ini yang saya terbalik ini, mestinya juga. Coba perhatikan ya. Bagus sekali ya. Jika saya menjaga karakterku, maka reputasi saya akan terjaga dengan sendirinya. Ini hebat banget, kuat banget ya. Kalau kita menjaga karakter kita, reputasi kita nggak usah kita kejar-kejar, itu akan terjaga dengan sendirinya. Hebat banget. Lagi, nah ini buku yang dia tulis. Nah ini juga banyak sekali. Ini kata-kata mutiara yang saya dapatkan masih banyak lagi di samping tadi yang karya-karya sekolah, mendirikan sekolah minggu dan sebagainya. Hidupnya tuh luar biasa sekali, melayani Tuhan luar biasa sekali ya. Nah, akhir hidupnya, pelayanan terakhirnya itu terjadi di gedung Convention Hall. Itu dihadiri sekitar 15.000 orang ya. Khotbahnya diambil dari Lukas 14, 16 sampai 24 tentang orang-orang yang berdalih. Selesai kebaktian, dia jatuh sakit dan pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Akhirnya di kota asalnya dia meninggal pada tanggal 22 Desember 1899. Namun kenangan pelayanannya, khususnya kata-kata mutiaranya itu dikutip oleh para pengkhotbah sampai hari ini. Dan ada satu hal yang menarik ketika dia mengakhiri masa hidupnya, tanggal 22 Desember itu, dia berkata begini, dunia bergerak mundur. Lagi-lagi ini bukan hanya puisi saja menurut saya, kata-kata yang sungguh hidup. Dunia bergerak mundur, surga terbuka bagiku. Kalau ini kematian, maka begitu nikmatnya. Tuhan memanggil saya, maka saya harus pergi. Ya, dunia bergerak mundur, surga terbuka bagiku. Kalau ini sebuah kematian, maka kematian ini begitu nikmat. Tuhan memanggil saya, maka saya harus pergi. Dia dimakamkan di kota itu, di kota kelahirannya, dan diiringi Yesus pengasih jiwa. Rupanya dia punya sakit jantung ya, dan dia usia berapa kan? 60
62 tahun. Dia meninggal tepat tanggal 22 Desember 1899 dan saksian hidupnya dari berkat yang sangat luar biasa. Nah ini penulis ini, dia kenal baik sekali ya, dia menulis sebuah buku. Hebat ya, sebuah biografi hidup. Ketika orang D.L. Moody meninggal, tapi ini warisan yang sangat kekal, bisa dibaca oleh kita saat ini. Itu hebat sekali. Dan kita tidak bisa melupakan ketika mamanya waktu kecil menceritakan firman Tuhan. Nah ini salah satu yang ditulis oleh Nia Atori ya. Ada 7 rahasia dari pelayanan D.L. Moody. 7 rahasia. Yang pertama itu, ia sungguh-sungguh berserah. Jadi D.L. Moody ini sangat-sangat menyerahkan hidupnya, pelayanannya itu ke dalam tangan Allah dan kehendaknya. Ini iman, penyerahan total hanya kepada Tuhan. Dia berkata begini, kita harus melakukan bagian kita, yaitu melakukan perintahnya. Terus yang kedua, ia senang berdoa. Ini luar biasa. Kami sering berkumpul, jadi yang nulis ini yang Ruben Tori itu ya. Kami sering berkumpul sampai pukul 3 atau 4 pagi, berseru kepada Allah. Memiliki kehidupan doa yang luar biasa sekali. Kemudian 3, ia mempelajari Alkitab secara mendalam sekaligus praktis. Teman-teman yang dikasih Tuhan, memang kita tidak salah juga mempelajari konsep atau doktrin Alkitab yang jelimet, yang berat gitu ya. Tapi jangan salah, kita jangan hanya bermain di awang-awang dalam tataran konsep. Firman Tuhan itu harus mendarat juga, harus mendarat menjadi sebuah perilaku hidup sehari-hari. 2 hal ini semestinya harus kita buat bagikan apa? 2 sisi mata uang. Ya. Nggak bisa dipisahkan gitu. Konsep, pemahaman, dan praktika itu harus nyatu gitu. Ketika kita mengerjakan sesuatu harus berdasar loh gitu. Karena ada konsepnya. Ya, pemahaman dan pengalaman itu harus berjalan berbarengan. Itu penting sekali. Dan ini yang dilakukan oleh D.L. Moody. Dia juga seorang yang sangat rendah hati. Dia mau bergaul sama anak-anak, sama orang-orang yang nakal, terlantar. Bahkan dia sayang sekali dengan binatang. Kuda maksudnya, bukan nyamuk. Kuda dia sayang. Hatinya itu apa ya? Hatinya tuh benar-benar hati yang cinta gitu. Cinta terhadap sesama. Apalagi terhadap istrinya. Wah, itu hebat banget. Ngerti ya perasaan saya? Apa yang saya katakan maksud perasaan? Apa yang saya katakan? Kalau kita mau mencintai seseorang, perjuangkan dong. Gitu, ya. Diperjuangkan sampai orang itu ngerasain cinta kita secara nyata ya. Tunggu. Rendah hati ini ada satu kisah yang menarik ya. Pada suatu hari serombongan besar pendeta Eropa ini ngumpul menghadiri konferensi Alkitab D.L. Moody. Ngumpul gitu ya. Nah, orang-orang Eropa itu punya tradisi, mereka biasa menaruh sepatu di luar malamnya ya, naruh sepatu di luar agar sepatunya itu dibersihin. Besok pagi itu ada yang apa? Nyemir, membersihkan dan sebagainya. Tapi mereka lupa ketika itu mereka ada di Amerika. Tradisi itu tidak berlaku ya. Melihat hal itu, D.L. Moody ini meminta beberapa siswa untuk membersihkan sepatu itu. Tapi mereka enggak. Akhirnya D.L. Moody sendiri yang nyemir itu sepatu. Atau berapa banyak? Dia sendiri dia bersihkan sampai ada satu siswa yang melihat apa yang dilakukan oleh Moody nyemir sepatu itu. Pada keesokan harinya para tamu itu sepatunya mengkilat semua. Tetapi tidak tahu siapa yang dibersihkan. Tetapi siswa itu tahu siapa yang membersihkan, yaitu D.L. Moody. Konferensi Alkitab D.L. Moody, pada itu acaranya D.L. Moody gitu ya. Dia tahu. Pada sisa konferensi itu beberapa siswa itu langsung bergiliran untuk membersihkan sepatu-sepatu tamu yang mengikuti konferensi Alkitab D.L. Moody. Dari mana D.L. Moody belajar? Dari Tuhan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, membasuh kaki murid, tanpa ragu dia memberi teladan tentang hamba meskipun dia adalah Tuhan.
dan guru. Mengapa? Sebab para murid sangat perlu kerendahan hati dalam melayani. Pelayanan itu perlu kerendahan hati, perlu keteladanan, dan ini tidak mudah. Ini dilakukan oleh D.L. Moody, ya. Setiap kita sesungguhnya juga adalah pelayan Kristus. Satu pernyataan yang menarik, ya. Bila orang berpusat pada diri sendiri, ia bisa tinggi hati. Bila orang berpusat pada Kristus, ia semakin rendah hati. Amin gak? Bila orang berpusat pada diri sendiri, berpotensi besar ia bisa tinggi hati. Bila orang berpusat pada Kristus, ia semakin rendah hati, karena dia belajar pada Kristus. Ini menarik, ya. Waktu kecil itu dia dorong untuk cari uang sekali bekerja. Tapi ketika dia pelayanan, ia benar-benar tidak cinta uang. Ada satu pernyataan yang luar biasa, ya. D.L. Moody dengan yayasan, dengan pelayanan, biasanya kan banyak ada sumbangan dia. Sumbangan mengalir di dalam mungkin yayasan atau gereja yang dia pimpin. Pernyataan begini, ya. Seringkali cinta uang ini membuat pekerjaan penginjilan menjadi celaan yayasan-yayasan gitu, ya. Karena lebih membuat pekerjaan penginjilan menjadi celaan orang lebih daripada penyebab yang lain. Tapi D.L. Moody ngomong gini, jutaan dolar lewat di tanganku, tetapi uang itu mengalir terus. Uang itu tidak menempel di jari-jariku. Waduh. Ini orang kata-katanya hebat. Jutaan uang mengalir, tapi itu mengalir terus, tak pernah nempel di jari-jariku. Ini kan bahasanya hebat, ya. Dia terus aliri untuk pekerjaan. Dia tidak cinta uang. Dia lupakan, luar biasa. Kemudian dia punya semangat passion untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Itu sangat jelas sekali. Ketujuh, dia diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, ya, yaitu ada Roh Kudus yang memimpin dia. Dia punya rekat pelayanan, dia mengandalkan Tuhan, dia bekerja sambil berapa jam mengandalkan Tuhan, dan dia tidak mencintai uang. Kemudian dia orang yang sangat rendah hati berserah kepada Tuhan. Inilah rahasia dari keberhasilan dari seorang D.L. Moody. Kembali saya ngajak kita, ya, untuk melihat beberapa kata-kata mutiara, ya. Itulah karakter, teman-teman. Ketika kita sendirian, itulah aslinya kita. Bukan di dalam keramaian. Ketika kita benar-benar sendiri, ada di tempat yang gelap, itulah sejatinya kita. Aslinya itu. Ini juga ini yang tadi, ya. Nah ini kami juga luar biasa orang ini dipakai oleh Tuhan. Nah, teman-teman keseluruhan, apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama D.L. Moody? Mungkin umurnya 62, tidak terlalu panjang atau ukuran nyaman itu. Tetapi apa yang dia kerjakan, kalimat-kalimat yang muncul dari dia, sikap-sikapnya itu benar-benar lahir bahwa dia itu kenal siapa yang dia layani. Dan dia sama sekali tidak tinggi hati. Teman-teman, meskipun kita di usia muda dengan kesehatan yang prima, kita bisa mengerjakan banyak hal, kita ingin banyak hal yang ingin kita kerjakan, tapi jangan lupa, untuk apa saya hidup? Temukanlah satu kebenaran gitu. Teman-teman bisa menggapai cita-cita apapun, ya. Mencapai karir yang tertinggi pun gak jadi masalah. Bekerja dengan kalian sibuk gak jadi masalah. Tapi temukan satu hal, pegang itu kuat-kuat, bahwa Yesus itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Benar. Saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman, tidak ada bedanya. Saya selalu memperlakukan diri saya dengan teman-teman pengurus, siapapun, majelis, hamba Tuhan, senior, junior. Itu bagi dalam kamu saya itu nggak ada junior, senior. Memang secara umur lebih ada penghargaan, tetapi berbicara tentang kerohanian. Kalau Bart ngomong gini, kalau kita belajar tentang kerohanian dan kalau kita semua menghadap Tuhan, kita ini junior, gitu, junior. Kesuksesan spiritualitas kita hari ini tidak akan menjamin bahwa di kemudian hari kita akan sukses. Itu terjemahan dari Bruce Waltke, ya. Hari ini mungkin kita tidak mencuri, hari ini mungkin kita tidak merugikan orang lain, tapi belum tentu besok kita akan lulus juga seperti hari ini. Karena itu, milikilah hati seorang disciple. Belajar terus kepada Tuhan. Itu penting banget. Belajar terus, ya.
belajar terus supaya kita tahu apa yang kita perjuangkan meskipun kita masih muda, gitu ya. Bisa tangkap ini ya, teman-teman ya. Bisa tangkap ini. Belajar sesibuk apapun yang bisa kita kerjakan. Setinggi langit kita punya cita-cita, raihlah itu. Tetapi libatkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ketika kita sukses, jangan sombong. Belajar kepada Dale Moody, rendah hati. Dale Moody belajar dari siapa? Dari Kristus. Ketika teman-teman sudah punya teman hidup atau pacar ya, bertanggung jawab, gitu. Bertanggung jawab. Dale Moody itu sangat, ya sayang mamanya, sayangkan sekali, pasti sayang istrinya, dia pasti sayang anaknya, dia sangat mencintai anaknya. Itu warisan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Warisan yang diturunkan oleh mamanya itu nggak bisa hilang begitu saja. Karena itu komunitas KP ini bagi teman-teman penting kan? Sangat penting sekali. Karena itu datanglah, datang dan nikmatilah, enjoy gitu. Jangan sampai seminggu teman-teman nggak ibadah. Itu sedih sekali saya mendengar kita sebagai anggota tiap hari di gereja aja kadang-kadang sampai di rumah saya nih ya, saya bisa kesaksian. Saya di rumah baca di gereja itu pelayanan, buka Alkitab, persiapan khotbah, bisa 3 kali seminggu khotbah. Sampai di rumah kadang-kadang kalau udah capek gitu ya, melihat anak nakal saya bisa beram juga. Manusia biasa loh. Padahal tiap hari ini saya baca Alkitab. Apalagi kalau teman-teman seminggu gak pernah ke gereja gitu, gak pernah baca Alkitab, dari mana punya filter gitu? Bingung saya kan. Karena kita itu manusia itu gampang lupa. Harus terus diingetin. Ini penting. Andalkan Tuhan. Amin. Nah, itulah saat ini kita terus berjuang. Seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Yang muda juga sama. Teman-teman Tuhan, meskipun masih muda, terus bertanding sukses, oke, tetapi juga secara kerohanian juga harus diisi, makin dewasa dan menjadi berkat, terinspirasi. Siapa tahu kisah hidup teman-teman akan dibukukan. Waduh, luar biasa. Dulu saya punya teman, dia pernah ngomong kayak gini, waduh hebat banget. Lagi dikutip dalam sebuah khotbah, didikai lagi. Tapi kalau di sini mungkin saya pernyataan teman-teman saya tidak akan sebutkan nama ya. Tapi itu kita menginspirasi orang lain karena kita belajar kepada Kristus. Mari kita berdoa.